SMA Negeri 3 Kalisus Utara sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Harun Oleo. Pada kesempatan ini saya akan melakukan pembelajaran yang langsung didokumentasikan dalam bentuk video pada hari Rabu tanggal 14 Desember tahun 2022 tentang mata pelajaran Bahasa Indonesia materi teks eksplanasi kelas 11. Silakan, selamat menyaksikan. Berdoa sesuai keyakinannya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Siapa yang tidak hadir? Hadir nih. Hadir semua? Hadir semua. Hadir semua nanti di absen ya. Iya, Pak. Baik, gimana kemarin yang hadir? Baik. Ada yang sakit? Tidak ada ya? Tidak. Hari ini kita bertemu lagi. Kita masuk pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi teks eksplanasi. Kemarin siswa sekalian sudah mengidentifikasi teks eksplanasi. Sekarang kita akan analisis. Untuk adik kita yang hadir, dan itu kompetisi dasar ya. Menganalisis struktur dan kebangsaan teks eksplanasi. Jadi itu kegiatan kita. Itu kegiatan umum, kemudian ada kegiatan indikator. Indikator pertamanya kita menganalisis struktur teks eksplanasi. Indikator kedua menganalisis kebangsaan teks eksplanasi. Baik. Kita masuk di tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini pertama adalah menganalisis struktur teks eksplanasi dengan baik dan benar. Kalau hanya baik tidak benar, berarti gagal tujuan yang kita pertama. Iya. Ya. Yang kedua adalah menganalisis kaidah kebangsaan teks eksplanasi dengan baik dan benar juga ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya akan memperkenalkan nama saya yaitu Fitria. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Bapak Guru, yaitu tentang eksplanasi. Eksplanasi yaitu suatu kegiatan atau kejadian yang memiliki sebab dan akibat. Itu menurut saya penjelasan dari eksplanasi. Sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang Fitria. Masih ada yang lain? Ada, oke baik. Jadi secara umum teks eksplanasi itu tadi sudah benar. Secara umum teks eksplanasi adalah rangkaian cerita yang berisi sebab dan akibat. Jadi ada penyebab dan ada akibat. Baik, lihat layar yang ada di depan. Dalam teks eksplanasi penulis banyak menggunakan fakta yang fungsinya sebagai penyebab atau akibat terjadinya suatu peristiwa. Jadi yang dijadikan sebab akibat di sini adalah yang fakta, ya. Yang pendapat yang opini tidak bisa dijadikan sebab maupun akibat. Baik. Kemudian dapat dikatakan bahwa teks eksplanasi hampir semuanya berupa fakta. Baik, kita masuk di menganalisis. Eksplanasi memiliki struktur teks yang membedakan dengan teks lainnya. Apa-apa saja mari kita lihat. Teks eksplanasi memiliki struktur berupa satu, pernyataan umum, deretan penjelas, kemudian eksplanasi. Apa-apa saja pernyataan umum mari kita lihat. Pernyataan umum berisi gagasan yang berupa yang menjelaskan tentang suatu fakta yang bersifat umum. Berarti gagasan pokok, gagasan utama, kalimat utama itu
penjelasan umum ya. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut yang kedua. Oh ya, ini contohnya dulu ya. Contoh pernyataan umum dalam teks eksplanasi. Kata tsunami berasal dari bahasa Jepang, su yang berarti pelabuhan dan nami yang berarti gelombang. Tsunami adalah serangkaian gelombang yang terbentuk karena gempa atau letusan gunung berapi di bawah laut. Jadi itu secara umum menjelaskan apa itu tsunami. Itu maksud di situ secara umum ya. Dan apa penyebabnya di situ? Terbentuk karena gempa atau letusan gunung berapi. Jadi ada sebab, ada akibat. Apa akibatnya di situ? Menyebabkan banjir dan kerusakan ya. Baik, kita lanjut ke struktur yang kedua. Deretan penjelas. Berisi urutan atau penjelasan tentang peristiwa yang terjadi. Jadi dipaparkan secara detail ya. Tragedi tadi contohnya tsunami, tragedi tsunami itu dipaparkan dari awal sampai akhir. Dari sebabnya sampai akibatnya apa yang muncul. Jadi secara detail ya, itu di bagian deretan penjelas. Kemudian kita lanjut ya, contohnya tsunami tercipta saat permukaan nasabah bergerak naik turun. Yang pokok deretan penjelas ini adalah berisi rangkaian peristiwa secara mendetail. Ya, tidak lagi secara umum seperti di penjelasan tadi. Baik, kita lanjut di struktur yang ketiga. Interpretasi berisi gagasan yang dapat berupa tanggapan, ya, kesan, pendapat atau pandangan teoritis terhadap sesuatu. Ya, bisa jadi pendapat secara ilmiah maupun non ilmiah. Secara ilmiah mengapa itu tsunami terjadi. Secara kalau non ilmiah mungkin bisa masuk dalam kategori mitos. Misalnya mungkin kalau ada penunggunya di situ, ada penunggunya ya, ada orang kampung ya, mitos. Jadi ada yang tinggal di situ yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Dan itu malah menyebabkan bencana. Nah itu untuk yang non ilmiah. Baik, kita lanjut. Dari ketiga bagian struktur tes eksplanasi ada yang ditanyakan? Ada. Jelas ya? Oke, baik. Ini contoh interpretasi. Kamu tidak perlu khawatir karena tidak semua gempa dan letusan gunung berapi menyebabkan tsunami dan tidak semua tsunami menimbulkan gelombang besar. Ini kesan orang ya, pendapat orang. Baik, kita lanjut kaidah kebangsaan teks eksplanasi. Kaidah kebangsaan teks eksplanasi ada 4. Yang pertama, menggunakan konjungsi kausalitas. Yang kedua, menggunakan konjungsi kronologis. Yang ketiga, menggunakan kata teknis. Yang keempat, menggunakan kata kerja pasif, lawan dari aktif ya. Pasif. Baik, kita lihat satu persatu. Dengan konjungsi kausalitas dalam eksplanasi berupa satu, antara lain. Jadi ada kata-kata penghubung antara lain, itu berarti kausalitas. Apa kausalitas? Sebab akibat itu kausalitas ya. Baik, lanjut yang kedua, sebab. Kemudian karena. Jadi ada kalimat pertama, dia menyebabkan apa yang terjadi dan kemudian mengakibatkan menghasilkan apa yang terjadi. Kemudian yang kelima, oleh karena itu, dan yang keenam, sehingga. Baik, kita lanjut ke konjungsi kronologis. Kronologi di sini berkaitan dengan urutan waktu ya. Oke, baik, kita lihat contoh-contoh kata penghubungnya. Kemudian, lalu. Oke, baik. Lihat contoh di layar. Pada bulan keempat, maka telah kian tampak seperti manusia. Dalam bulan kelima, rambut mulai tumbuh pada kepala. Selama bulan keenam, alis dan bulu mata timbul. Setelah 7 bulan, fetus di kulit orang tua dengan kulit merah berkeriput. Sampai selama bulan ke-8 dan 9, lemak timbul di bawah kulit sehingga perlahan menghilangkan sebagian keriput pada kulit. Habis itu teks eksplanasi. Yang Bapak garis
yang kasih warna kuning itu ada setela dan setela itu masuk ke kronologis apa? Setela kausalitas atau kronologis? Kronologis ya, Bang. Ya, lanjut. Di perguruan teknis atau istilah-istilah. Jadi ini untuk kaidah kebahasan yang tidak bisa dibaca. Oke, baik. Apabila topiknya tentang kelahiran, istilahnya biologi. Ya, kalau topiknya tentang api, istilahnya apa? Fenomena panas ya. Kalau api abadi ya, api abadi masuk di fenomena. Kenapa dia? Karena ada abadinya. Ya. Di sini itu penggunaan kata teknis. Demikian pula topiknya tentang kesenian daerah berarti tentang daerah. Jika tentang kenaikan BBM berarti berkaitan dengan ekonomi. Nah, itu istilah-istilah teknis ya, tergantung konteks eksplanasinya. Baik, kita lanjut ke kaidah pembahasan yang ketiga. Penggunaan kata kerja pasif. Kita lihat, terlihat, terbagi, terwujud, terlahir, dimulai, ditimbun, dan dilahirkan. Jadi kata kerja pasif itu lawan dari kata kerja aktif. Baik. Sampai di dua kaidah pembahasan itu ada yang ditanyakan. Dua surat tiga ya? Oke, baik, lanjut ke ini contoh kata kerja pasif dalam teks eksplanasi. Lihat di situ contohnya sama dengan teks sebelumnya. Selama bulan ke-8 ke-9 lemak ditimbun di bawah kulit sehingga perlahan menghilangkan sebagian keriput pada kulit. Ditimbun, dilahirkan itu masuk di kata kerja pasif, bukan kita yang melakukan. Oke, baik. Sebelum kita masuk di langkah-langkah analisisnya, ada yang ingin ditanyakan tentang bagian struktur eksplanasi maupun bagian kaidah kebahasannya. Sudah ada? Jelas juga ya? Iya. Jadi yang ada di layar dan yang ada di bawah ajarnya sama. Oke, baik. Kita lanjut langkah-langkah menganalisis teks eksplanasi. Kita lihat yang pertama. Apa sih langkah-langkahnya? Membaca teks dengan seksama. Berarti tidak boleh melangkah-langkahi atau hanya membuka sekilas, membaca sekilas dan begini, tidak. Harus dengan teliti dibaca ya, supaya bisa melihat struktur dan kaidah pembahasannya. Yang kedua, mengidentifikasi. Ya, setelah kita baca dengan seksama, maka kita akan bisa mengetahui struktur apa yang ada di situ, yang mana struktur penjelasan umum, yang mana depan penjelas, yang mana interpretasi. Berikut juga kebahasan teksnya. Kemudian yang ketiga, oke. Setelah diidentifikasi, kita catat kalimat depan penjelasnya apa, seperti itu. Kemudian selanjutnya menjelaskan pokok bukti, dijelaskan alasannya mengapa misalnya Kartini, mengapa Kartini memilih bahwa kalimat di paragraf 1 kalimat 2 itu adalah pernyataan umum. Kenapa dia pilih itu? Jadi ada alasan, jelaskan. Itu maksud dari menjelaskan pokok bukti. Baik, yang terakhir adalah menyusun hasil analisis. Nah, disusun secara berurutan kemudian nanti dipresentasikan. Jadi setelah berdiskusi sebentar, Bapak kasih waktu. Setelah berdiskusi secara berkelompok, perwakilannya nanti akan mempresentasikan hasil analisisnya. Kelompok lain menanggapi, ya. Paham ya? Tanggapannya bukan berarti harus bertanya. Bisa juga berupa saran. Sarannya mungkin bisa di luar dari teks. Misalnya, seharusnya sebelum masuk ke hasil analisis, perkenalkan dulu supaya teman-teman juga bisa mengetahui dari kelompok mana.
Bisa juga ya untuk tanggapannya seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Ada. Oke, baik. Pertanyaannya saya bagikan dulu. Lembar kerjanya. Silakan dibaca terlebih dahulu OKPD-nya. Ya, kelompok. Berkelompok, tapi setiap individu kita harus mengerjakan ya. Ya, perwakilannya yang presentasi. Perwakilan yang presentasi. Jadi masing-masing kelompok nanti tentukan perwakilannya siapa. Ya, perwakilannya. Kebetulan satu orang mewakili teman-temannya. Silakan dilihat. Coba dicek OKPD-nya lagi, jangan sampai ada tulisan yang kabur. Takutnya Bapak tadi tidak memberi saya bentuk. Jelas ya? Jelas. Ya. Ya. Bagaimana? Ada yang tercetak kirim. Kalau memang mungkin menggunakan huruf kirim. Silakan di Bapak kasih waktu 2 menit ya. 2 menit untuk membaca OKPD-nya. Ya. Bukan 2 menit untuk mengerjakan yang tulis ada di OKPD, tidak. Cermati dulu, cermati dulu OKPD-nya. Ada yang tidak dipahami, tanyakan kepada Bapak. Siapa? Duduk dengan baik tadi. Tidak merusak kursinya. Yes, silakan. Dengan mengunci. Ya. Mana maksudnya? Oh iya iya. Banyak. Ada lagi yang ingin bertanya? Masih ada waktunya ini? Ada yang kurang jelas? Tulisannya mungkin tidak bisa dibaca? Diberi cara mengenangnya ya. Jadi walaupun berkelompok harus aktif ya. Ya misalnya satu orang misalnya sana kelompok 1, 2, 3, 4 kelompok 4 kita helping misalnya helping mencari bagian struktur yang pertama
yaitu pernyataan umumnya. Mungkin kemudian yang bisa dia mencari tentang penjelasnya apa-apa. Kemudian yang waktu dia mencari interpretasinya. Bisa dibagi tugas seperti itu ya. Supaya lebih cepat. Oke, sekali lagi tidak ada jelas tentang bedanya. Silakan. Kausalitas. Ini ada bukti toh? Misalnya mana kalimat? Misalnya ini sehingga berarti kalimat ini ya tidak. Ini ditulis. Ya. Ditulis di sini. Bisa juga ketika presentasinya nanti bisa seperti yang kamu bilang tadi, dia berada di paragraf kedua di kalimat berapa. Itu kemudian jelas catatan yang di situ ada kata sehingga. Maksudnya mana? Mana yang kamu maksud titik? Ini, misalnya titik ini. Oh, supaya kalian mudah kerja itu bisa. Silakan dikode. Bisa. Silakan didorong. Saya tidak buat produknya, bisa dikode di sini. Saya ingin baca, paham. Tapi alasannya ini bisa. Ada juga sewa dari kemarin ya. Itu aku sudah mengerjakan sebagainya. Tinggal ditambah. Agar silakan. Apa yang menjayakan? Oke, masih ada lagi? Bisa tidak ada? Bapak berikan waktu untuk berdiskusi, mencari eksplorasi selama 30 menit. 30 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Dalam proses diskusinya jika ada kendala silakan tanya ya. Jangan malu-malu bertanya. Bisa. Kamu bisa bertanya. Tidak bisa. Atau dari dulu. Isi saja sesuai yang ada di identitas. Dari identitas saja sesuai di situ ya. Maksudnya ini kelompok. Siapa yang presentasinya? Ini misalnya harusnya presentasi ya. Karena yang kamu buat itu harus tulisan sendiri. Jangan tulisan temannya yang membaca. Yang mana nanti presentasi ada beberapa kata yang tidak dibaca. Tapi yang satu supaya cepat bagi tugas. Iya. Siapa yang cari pernyataan umum? Atau mungkin di sini mencari strukturnya, di situ mencari kaidah kebahasaannya. Ada begini. Ya. Cara mencintai. Bisa pasti diawali. Kalau
Sama seperti yang artinya lebih detail. Detailnya itu bisa membantu bisa menjelaskan apa yang ditulis di pernyataan. Itu lebih jelas. Lebih jelas. Yang menjelaskan apa yang disampaikan di pernyataan. Kalau di pernyataan dia sampaikan tapi yang baik, maka menjelaskan di bagian lebih jelas. Presentasi ya? Oh gitu. Gimana ya? Bisa mencari Ada lagi?
eksplanasi. Perkenalkan, nama saya Vito, saya mewakili dari kelompok 3. Langsung saja, struktur teks eksplanasi. Poin pertama yaitu pernyataan umum. Pernyataan umum terdapat pada paragraf pertama kalimat yang pertama, yaitu api abadi di Desa Larangan merupakan salah satu objek wisata unik dan menarik yang berada di Pamekasan. Sesuai namanya, api abadi berarti api yang tidak akan pernah padam. Hujan deras pun tidak akan mampu memadamkan api. Api gunungannya padam saat terjadi hujan badai disertai angin yang kencang. Itu pun saat hujan mulai reda, api akan kembali menyala. Untuk poin kedua, yaitu deretan penjelas. Deretan penjelasnya terdapat pada paragraf kedua, 3, 4, dan yang kelima. Secara singkat, isinya yaitu secara ilmiah api abadi dapat dijelaskan bahwa di kawasan tersebut mengandung banyak belerang yang telah bergesekan dengan oksigen sehingga menimbulkan api. Selama terjadi gesekan antara belerang dan oksigen, api tak pernah padam dan akan menjadi api abadi. Keberadaan api abadi semakin lama semakin banyak anggota masyarakat yang melindunginya untuk menghindari lawan yang diinginkan dari titik-titik api abadi tersebut. Penjelasan terdapat memagarinya dengan pagar besi. Dan untuk selebihnya bisa dilihat pada paragraf ke-3 dan 4 dan 5. Dan untuk poin ketiga yaitu interpretasi, di mana interpretasi ini terdapat pada paragraf yang terakhir, yaitu fenomena api abadi sebenarnya bukan hanya terdapat di Madura, tetapi juga terdapat di daerah lain Indonesia seperti di Merapen, Jawa Tengah, dan yang baru-baru ini terjadi di Tuban. Namun belum ada kepastian awal mulanya. Keajaiban alam tersebut karena bisa saja berasal dari gunung berapi atau memang ada kaitannya dengan legenda Kiai Moko, seorang saksi yang ternama di Madura. Oke, lanjut ke kaidah kebahasaan. Poin pertama yaitu penggunaan konjungsi kausalitas. Penggunaan konjungsi kausalitas ini merupakan hubungan sebab akibat yang dimana terdapat pada paragraf kelima, yaitu selain itu masyarakat setempat juga dibuka toko-toko yang menjual souvenir dan makanan khas Madura. Akibatnya kehidupan perekonomian masyarakat setempat dengan adanya anggaran dapat meningkat dengan baik dan sebelumnya terkenal dengan masyarakat formal. Lanjut ke poin kedua, penggunaan kondisi kronologis. Bukti dari penggunaan konjungsi kronologis terdapat pada paragraf ke-4.
yaitu di sekitar lokasi penduduk lokal memanfaatkan api abadi untuk berjualan jagung. Jagung-jagung itu dapat dibakar sendiri oleh pembeli atau pengunjung di atas api abadi sekitar 10 menit. Konsumsi kronologi menjelaskan tentang waktu. Oke, lanjut ke poin yang ketiga, yaitu penggunaan kata teknis yang terkait dengan topik teks. Ini terdapat pada paragraf kedua. Secara ilmiah, api abadi dapat dijelaskan bahwa di kawasan tertentu mengandung banyak belerang yang selalu bergesekan dengan oksigen sehingga menimbulkan api. Selama terjadi gesekan antara belerang dan oksigen, api tak pernah padam dan akan menjadi api abadi. Oke, lanjut ke poin yang keempat atau yang terakhir, yaitu penggunaan kata kerja pasti. Kata kerja pasti ini terdapat di paragraf ke-1. Kalimat ke-4. Bisa dilihat? Api itu hanya padam saat terjadi hujan badai disertai angin yang kencang. Itu yang penggunaan yang kita dapat. Oke, mungkin itu saja hasil dari presentasi kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak manfaat yang bisa dipetik dari segi materi. Kita bisa mengetahui struktur yang digunakan oleh teks eksplanasi dan kemudian apa yang dibahasnya. Itu dari segi materi. Dari segi pengertiannya, kalian sudah bisa menganalisis. Beberapa sudah bisa menganalisis, beberapa sudah berani berbicara di depan rakyatnya, presentasikan. Walaupun masih ada kata-kata yang terbata-bata, kausalitas dari kuantitas, dari banyak tadi ya. Oke, alhamdulillah hari ini kita selesai. Sebelum Bapak tutup dengan doa, bagaimana perasaannya hari ini mengikuti perjalanan ini? Bahagia? Bahagia. Senang? Senang. Alhamdulillah. Kita senang. Sebelum kita keluar, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sekian dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.